Nah, pemakarsa itu kebetulan itu namanya Pak Mulyono, mungkin di anu sudah ramai ya di medsos. Itu ikut mendiri Jokowi Center gitu loh, Pak. Makanya ini kita langsung klarifikasi. Jadi beliau itu bikin acara itu tanpa mengetahui ngasih tahu ke yayasan, ke Jokowi Center. Ketemu lagi dengan Om Begawan. Kayaknya nih yang lagi berantakan itu tidak hanya perasaan Pak Jokowi aja, tetapi perasaan Gibran, fungsi wapres, soliditas pendukung, pada mamut semua ini. Dan situasi berantakan begini satu persatu tanpa dicari-cari malah pada nongol sendiri. Ya itulah resikonya kalau seorang politisi yang merasa besar, yang sejatinya belum banyak berbuat untuk bangsa dan negara ini. Apalagi tidak ada kepedulian, empati pada nasib rakyat kecil. Ya sudahlah, tidak usah berlagak so hebat. Sadari kalau kontribusinya itu belum seberapa buat para pendukung sono itu. Sebaiknya introspeksi saja. Tidak usah masih merasa seperti dulu. Semua sudah berakhir. Tidak ada di muka bumi ini yang abadi kecuali kepentingan dan syahwat nafsunya. Kalau sebelumnya Om Begawan sudah banyak ngupas tuh, montang-mantingnya Budiari dengan Projo. Kali ini giliran relawan Jokowi Center yang bergolak. Padahal Om Begawan dulu juga salah satu Jokowi Center. Mungkin Om Begawan sudah sadar ini. Loh, perkara mereka jauh lebih berat dibandingkan Projo. Karena Ketua Dewan Pembina Jokowi Center yang bernama Mulyono, ini beneran emang namanya Mulyono. Dudu karanganku dhewe. Akhir kok berlalu, ikut demo memazulkan Gibran dan adili Jokowi. Demonya sendiri berada di Kartopuran, di depan gedung apa itulah, lupa aku. Pakai nalar saja, kok bisa yang kayak beginian menimpa relawan? Apa wis do lali mereka harus bagaimana? Kabar ini dudu berita otak-atik gathok, apalagi karanganku dhewe. Tadi wis denger dhewe loh. Pak Heri Setiawan, Ketua Umum sekaligus pendiri Jokowi Center, yang bicara langsung. Tidakkah ini semua di luar kendali kita? Tidak atau sulit dinalar bagi yang berlogikanya masih jejak. Kok bisa kedadean? Apa Pak Mulyono tidak sadar ya waktu mau budal ikut demo itu? Atau tidak paham? Arti dari adili Jokowi sama memazulkan Gibran itu dikira malah mendukung. Om Begawan sempat berusaha golek rekaman demo yang ada wajah dia. Ning ora nemu. Lah kan yo para pendemo dhewe ndak sadar ada sosok pendukung Jokowi di antara para demonstran. Loh kok Jokowi Center bisa ngerti ketua Dewan Penasihatnya di sana? Apa dikabari Intel Polres? Ya kita tunggu saja apa klarifikasi dari Pak Mulyono. Jangan-jangan keberadaan di sana buat studi banding. Belajar cara bikin demo sing apik piye, sing ngerti ya sapa nek kaya ngene. Apa yang ada sekarang seolah-olah kayak emang sudah jalannya, tidak semua pendukung itu bersedia seiring sejalan sampai kapanpun. Orang pasti akan tergerak menurut akal pikiran atau hati nuraninya. Mana yang dianggap benar? Hanya catatan yang harus diingatkan. Mbok yao. Orang sing duwe posisi di organisasi, di lembaga, di institusi, jangan merasa tidak punya tanggung jawab. Pak Mulyono ya salah satu di posisi itu loh. Meski sekarang tidak simpati ke Jokowi, enggak. Ya mundur dari jabatannya. Om Begawan paham lah, memang wis ra eneng apa-apane jenenge relawan no. Loh ini Om Begawan ini bayar relawan. Dulu juga Jokowi Center itu. Tapi yang nasional. Sudah lama Om Begawan itu mundur. Udah zaman Baula itu. Ketika sudah menyukseskan yang didukung, kembali ke habitat. Nah sekarang yang didukung belok-belok, nggak jejak. Kebijakannya neko-neko, ya saya balik kanan dan saya kritik. Dan ini pakai nalar, pakai logika. Nggak asal ngawur, nggak asal cuap-cuap. Loh dari belasan relawan Jokowi, paling yang sempat dapat jabatan, yang kita lihat kan hanya 3, Projo, Joman, sama Solmed. Begitu Abu Tiari dicopot dari jabatannya, wis tidak ada lagi yang punya jaringan ke pemerintah. Wong yang satu kena OTT KPK, yang satu sudah jadi narapidana.
Lah keputusan Budi Ari mau gabung Gerindra itu jelas rasional. Bener itu. Projo pun menganggap Jokowi hanya bagian sejarah. Terus mau ganti logo. Itu memang langkah yang perlu dilakukan dan itu masuk akal bagi Projo dan Budi Ari. Di sini justru apa yang dilakukan Mulyono nganeh-anehi. Dia belum menanggalkan status ketua Dewan Pembina Jokowi Center. Kok malah melu demo adili Jokowi. Ini kepiye ceritanya ini? Ini saya coba memberitahukan aja loh. Apa selama bergabung dan mendukung Jokowi dia tidak ngerti cara berorganisasi? Lalu sewaktu masa jabatan Jokowi berakhir, dia bebas buat ikut demo apa saja. Bebasnya sih bebas nggak apa-apa. Nanging jabatan di Jokowi Center itu ya dilepas dulu. Ditaruh gitu loh. Kalau mau nama terjaga dengan baik ya dikembalikan pada yang asing. Ini loh susahnya. Orang-orang yang ikut politisi, yang perilakunya begini ini, melakukan hal yang sama dengan junjungannya. Lalu sedang ada ikatan sama partai, buka komunikasi sama partai lain, piye? Ya sama itu. Siapa yang ini? Ya itu. Kalau hanya Jokowi yang ninggalin PDIP tanpa omongan, ya ora apa-apa. Wong dia sudah nggak bisa apa-apa. Maksudnya buat nyalon lagi lah. Ya nek pengen jadi gubernur masih ada kesempatan sekali. Nek beneran mau loh. Nah, yang lebih masalah lagi. Dia berkhianat ke PDIP sambil nyodorin anaknya ke Gerindra. Lu cilakanya nih anak kan nggak kayak Nabi Ismail. Yang ngerti mana perintah Tuhan, mana perintah setan. Apa yang dibilang bapaknya, yang ngikut saja akhirnya. Termasuk kemudian turut ngeblas dari PDIP, ikut-ikut berkhianat, ujian. Blas tidak bilang baik-baik, pamitan, pergi dari sana, datang tampak muka, pergi tidak tampak punggung. Lu ibarat tamu datang tampak muka, pergi tampak punggung, itu namanya. Lah ini enggak, datang tiba-tiba pergi tanpa bicara. Loh yang beginian ini tetap dinilai relawan pendukung Jokowi. Hal biasa di politik. Loh koplak no ini. Loh kan sakit namanya ini. Apa sih beratnya pamit baik-baik? Bilang wis kesuwen yang kandang banteng. Sumo. Pengen gawe kandang gajah. Nah wis ra betah gak akan digundeli. Buat apa? PDIP masih banyak kader. Kalau sekarang di berbagai organ pendukung Jokowi malah bisa jadi di PSI juga. Ada yang begituan, ndak aneh. Karena itu dianggap biasa bagi mereka itu. Mengkhianati partai, mengkhianati organisasi, mencolot sana, mencolot sini, dianggap aneh. Mengapa? Dianggap nggak aneh itu. Mengapa? Sebab tradisi berkhianat sudah dimulai sejak sebelum Gibran menjabat. Atau Jokowi meletakkan jabatan. Ini contoh ini. Nama Ahmad Ali sejak sebelum kongres sama usai kongres PSI tidak pernah muncul tuh. Kandidat yang bertarung selain Kaisang ada Bruron sama Mulyono PSI. Dudu Mulyono Jokowi santerin lagi ya saya. Omongin ini beda lagi. Ini kok pokokan jeneng Mulyono. Setelah Kaisang menang dan dilantik jadi ketua umum PSI, mak bedunduk ada nama Ahmad Ali sebagai ketua harian PSI. Ujuk-ujuk itu. Kenapa bukan Mulyono atau Bro Ronald? Di Solo tidak musyawarah atau rapat, tiba-tiba Astrid Widayani jadi ketua PSI Solo, menggantikan ketua lama yang tidak tahu masa jabatannya sampai kapan. Lu kader hingga relawan tanpa terasa jadi individu munafik semua. Mungkin tidak berasa bersalah. Ya terbiasa menerima perlakuan sewenang-wenang ini. Tapi apa yang mau begini? Kehidupan di negara kita. Entah itu di partai, di organisasi relawan, di perusahaan, sampai di sosial, rumah tangga misalnya. Kalau memang PSI, relawan organ pendukung Jokowi mau dibiasakan rusak-rusakan, yo terserah. Ning mereka yang ada di sana jangan sampai jadi wakil rakyat nah iso. Atau jadi direktur BUMN, jadi pejabat, jadi menteri, kan ngeri kalau seperti itu. Kalau kebiasaan buruk itu diterapkan di tempat milik publik ya hancur tatanan negara ini. Jangan membiasakan yang buruk jadi bagian dari kita. Pokoknya nek wis rasrek, yo metu ae lah. Gak perlu ngandani sopo-sopo. Sakit namanya itu. Terus nek di urusan rumah tangga antara suami istri misalnya, anak nek wis rasrek langsung ambil tas, masukin baju atau barang yang diperlukan, pure.
korek tahu. Terus pergi begitu saja. Lah mbok wis dadi liberal kabeh. Ora ana ngaturan kaya kewan ning alas kae. Loh, yang namanya beginian sama pendukung Jokowi tidak pernah dibicarakan. Apalagi mbok perlahan itu dibenahi, nggak ada. Ingat loh, tindakan minggat soal colut-colut alias pergi tanpa pesan. Bukan itu saja yang bisa merusak. Ya contoh ini ada, Butiari sama Projo. Waktu ke Solo kan bilangnya apa? Ngundang Jokowi buat acara kongres ketiga Projo. Begitu terlaksanya, hasilnya apa coba? Jebelungo saka barisan pendukung dan merapat ke Prabowo. Lah nek Pak Jokowi teko ning Kongres Projo lah malah menampar mukanya. Kon teko malah ditinggal. Kenapa ndak waktu rombongan DPP datang di Sumber pamitan sekalian? Kalau mau keluar dari lingkaran Jokowi, meninggalkan Jokowi dan merapat ke Prabowo. Loh nek elit politik ndak wani jujur-jujuran. Masih takut sama kekuasaan, tidak usah terjun di politik. Memasukkan, mengganti orang, menggeser orang juga terjadi di organisasi pendukung Jokowi. Tadi Ketua Umum Jokowi Center, sowan ning Sumber, buat memberitahukan, sudah nyopot Mulyono. Ini yang saya dengar. Tidak hanya itu, sekaligus nemui wartawan, menjelaskan kalau Mulyono ikut demo, tidak mengatasnamakan organisasi. Nek kuwi yo jelas, mosok perwakilan Jokowi Center nuntut maksulkan Gibran antri Jokowi. Ora lucu. Lho, atas sikap itu, posisi Ketua Dewan Pembina yang tadinya dijabat Mulyono wis diganti. Tak tebak penggantinya itu ndak melalui rapat. Paling yang ngobrol beberapa orang tok teng-teng crit. Emangnya relawan Jokowi Center gedene sepiro? Apa tekan 500 wong? Paling organ CC yang ada di Solo itu, ya mung Solo toh, paling belasan orang. Bisa saya buktikan. Di kota lain nggak ada. Loh, selama ini waktu kampanye 2024 terus Pilpres, kok Begawan nggak pernah baca tuh krungu atau ngerti gitu? Ada pengurus JC ngomong ke media misalnya. Di keterangan tambahan Pak Heri, dia cerita begini. Mereka masih eksis mengawal program Jokowi. Ngawal. Emangnya pas pampas lo ngawal. Tidak ngawal barang. Kalau relawan itu ya sudah, kalau yang didukung jadi sudah kembali ke habitat, selesai tuh. Oh, kadang relawan cari perhatian, kok bahasanya sok ndaki-ndaki pinter kayak ya gitu. Relawan itu ya rela aja lah. Enggak usah sok-sokan itu. Aslinya ya ora ana isine, nek ditakoni lebih dalam paling-paling mau pleketis para relawan itu. Oh, Begawan tuh bayar relawan. Mana ada presiden wis lengser sing duwe program. Tuh lihat tuh alokasi dana buat IKN. Turun drastis. Emang kalian bisa apa relawan? Ada juga tuh Bandara Kertajati butuh duit operasional karena enggak ada penerbangan. Yang nanggung siapa? Relawan. Emang relawan Jokowi mau patungan? Apa coba yang bisa relawan bantu? Enggak ada. Maksudnya ngawal program Jokowi itu yang kayak apa? Nggak usah sok berlagak pahlawan. Sekelas relawan yang sok-sokan. Emang lulu pade tuh. Malah ganti Betawi. Memang kowe-kowe kabeh itu sopo? Doi sopo? Nek reti ono programe Jokowi mandek. Memangnya setelah pensiun, mantan presiden ke-7 punya ide apa buat memperbaiki nasib rakyat? Apa pernah dalam satu kesempatan dia bicara tentang program, tentang kerjasama, tentang soal pemberian modal? Nggak pernah. Sing digagas Pak Jokowi itu ya paling seputar kekuasaan. Urusannya Gibran, urusannya PSI, relawan kudu utuh. Ya, underannya ya mau kuwitra itu. Hanya berkutat pada bagaimana Gibran Kaisang masih bertahan di panggung politik nasional. Tidak ada itu dia mikir ada rakyat yang kelaparan. Tidak bisa sekolah, proyek negara mangkrak. Tidak peduli dia kalau ketemu rakyat di kepalanya hanya ada 3 pilihan. Ngajak foto, salaman, nunggu dikasih beras sama kaos. Atau nunggu amplop. Wes tok kuwi tok. Ya. Agenda harian Pak Jokowi nerima tamu sing mau diajak foto salaman udah sesekali. Ya komentar tentang politik. Kadang diselingi manggil relawan, petinggi PSI atau YouTuber Nusantara.
Dan yang dipanggil pura-pura dia yang butuh, yang mampir gitu. Ya aktivitasnya begitu-begitu aja tuh. Nggak ada aktivitas nyebar ide, diskusi, tukar gagasan, raeneng plus. Beda dengan Pak BY. Yang tahun ini saja wis bicara di berbagai forum pemikiran. Karena dia memang orang pendidikan, orang akademisi. Nantilah kapan-kapan Om Begawan coba bandingkan aktivitas Presiden ke-6 dan aktivitas Presiden ke-7 itu kayak gimana itu. Dari yang Om Begawan omongkan, dan tadi loh ada relawan Jokowi Center mengklaim jaga program Jokowi. Wih program sing ngendi. Mbok sudah ndak usah ditutup-tutupi kayak begitu. Jangankan sekarang. Usai ndak menjabat, dulu waktu masih jadi RI 1, memang Jokowi Center kegiatannya apa? Ya? Apa mereka dapat duit dari negara sok menjaga program Jokowi? Apa ada ngompoles yang ngerti kantor pusat relawan Jokowi Center itu di mana? Aktivitasnya apa? Om Begawan coba kotak-kotak teman, coba ngubungin teman yang ada di Solo. Nggak ada yang ngerti itu kalau beneran ada aktivitas rutin. Dulu memang ada Jokowi Center dan ada 2 Jokowi Center. Jokowi Center yang sifatnya nasional dengan Jokowi Center yang ada di Solo. Melu-melu demo masulkan Gibran sama Adili Jokowi segala. Ya Jokowi Center itu. Lu jangan dikira anggota atau organ relawan itu punya ikatan yang kuat dengan organisasinya, belum tentu. Lawang organ relawan tak perkirakan. Banyak ndak punya ADART. Mbok dicek coba. Jane aku meh ngomong, ayo taruhan nek tinimbang dilapor ke polisi ya dituding ngajak judi aku. Apalagi punya ADART, wong mereka ngerti kepanjangan ADART seorang dong para relawan itu. Sudahlah, ndak perlu sebut-sebut. Kalau organ relawan Jokowi Center itu ting-ting mudeng ting-teng. Ting-teng lah. Tutun ting-ting. Ting-teng. Ya, ting-teng. Ting-teng itu apa ya? Ting-teng itu ya kalau enggak pernah nek ting-teng itu semacam backup-nya lah. Backup gitu. Orang di belakang layar. Tapi ting-teng kok enggak pernah ngadain diskusi, penelitian, survei atau kegiatan ilmiah sama sekali. Lu tak jamin loh. Tak jamin ini. Jokowi Center itu beda dengan Yudhoyono Institute atau Megawati Institute atau The Wahid Institute, apalagi sekelas Habibie Center. 4 nama barusan itu memang organisasi filantropi milik para mantan presiden yang bergerak di isu sosial. Lembaga-lembaga tadi rutin mengadakan diskusi, penelitian, kajian, memberi pandangan-pandangan buat negara ini. Cek saja. Yang ngelola organisasi tadi itu kelasnya pemikir. Lah ini ya Jokowi Center ini kan kelas relawan. Sing mandikani ya sapa? Apa mudeng tentang konsep-konsep keilmuan, soal penelitian atau kajian. Memang wis pernah ngadain apa Jokowi Center? Paling ya dum-dum kaos, sembako, bagi buku, sunatan massal, donor darah. Tentu beda kelas dengan organisasi sosial milik para mantan presiden ini. Loh kan yang kalian ributkan, paling kan ya perkara rebutan relawan. Konflik politik tentang pengkhianatan seputar gue itu. Nggak usah bicara daki-daki. Levelnya yang semono itulah kelas relawan itu. Ingat loh, Om Begawan dulu ketua relawan Jokowi Center juga. Tapi nggak seperti itu pemikirannya. Selesai sudah kembali ke habitat. Selesai. Oke ya, pesan untuk para relawan itu. Nggak usah macam-macam lah. Daki-daki omongannya keduburan itu. Oke, salam Begawan, jangan salah paham. Dadah.